ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la tudrikuhul absar wa la tamlikuhul afkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qahar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-murtar al-mukhtar wa alihil athhar wa sabil akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlil khiyar amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Shadaqallahul azim. Sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan oleh Engkau bagi kami akan hikmah-hikmah Engkau, dan tolonglah oleh Engkau atas kami dari perbendaharaan rahmat Engkau, ya Allah yang maha agung lagi maha mulia. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal yakin kama nawartal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan cahaya keimanan dan keyakinan sebagaimana Engkau menerangi hati para nabi dan hati para rasul. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan nur hidayah Engkau sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih memberikan yaitu kepada kita kesehatan, juga kekuatan iman Islam serta hidayah, yang mana dengan sebab iman Islam hidayah kita masih mau melaksanakan perintah-perintah Allah, dan yaitu istiqomah di dalam menjalankannya dan terasa rugi untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan iman Islam serta hidayah ini menyertai kita sepanjang hidup kita, bahkan sampai terbawa di dalam kematian kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan iman Islam. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi sedikit masalah yaitu bertakbiran. Sebab kemarin ada jamaah komplain waktu tanggal 9 hari Selasa, hari Arafah. Ya, tanggal 9 hari Selasa, hari Arafah. Jadi saya di Polonas jadi imam sholat asar ceritanya itu. Jadi begitu selesai sholat asar saya mengumandangkan takbiran. Ya begitu selesai takbiran banyak jamaah yang komplain, kenapa habis asar, kan biasa habis maghrib begitu maksudnya.
Biasa takbiran itu habis maghrib. Kenapa dikumandangkan habis asar? Itu mana dasarnya sampai begitu dia? Ya, nggak apa-apa. Jadi dengan begitu kan bisa dijelaskan dia. Jangan bicara di belakang. Mana dasarnya tertanya? Iya, nggak apa-apa. Daripada berbicara di belakang saya itu lebih dosa lagi kan? Iya, bicara di belakang. Jadi ada salah satu jamaah langsung menghadap Ustadz. Jamaah ada yang komplain katanya, kenapa Ustadz membaca takbiran sesudah sholat asar, kenapa enggak habis sholat maghrib? Itu. Jadi dijelaskan, saya jelaskan itu bahkan di waktu saya khutbah Jumat kemarin itu yang saya bahas ya, kapan mulainya sebetulnya takbiran itu dan kapan akhirnya. Nah, dan kapan jamaah haji mulainya dan kapan akhirnya. Jadi ada dua macam ini. Orang berbeda antara orang yang tinggal di tanah air bertakbirannya dengan orang yang di Mekah yang menunaikan haji. Mulainya itu berbeda dia. Mulai takbirannya. Jadi disebutkan di dalam kitab yang namanya Kitab Azkar, juga disebutkan di dalam kitab Subulus Salam, juga disebutkan di dalam kitab Fikih Islami wa Adilatuh jilid yang kedua, halamannya halaman 341 mengenai masalah itu. Jadi ada dasarnya dia, jadi nggak sembarangan, nggak pintar-pintaran. Ustaz Musanib selalu bikin kontroversi di Polonus katanya. Ya, banyak kali masalah yang timbul. Padahal itu adalah sunnah Nabi, tapi sudah lama kita tinggalkan, sudah kita lupakan, sudah kita abaikan. Begitu kita munculkan lagi, seakan-akan itu baru. Padahal barang lama yang sudah terlupakan, terabaikan, bahkan ditinggalkan. Sunnah. Itu karena yaitu sudah lama tidak dipakai, terasa asing, aneh begitu ya. Jadi di dalam kitab Fikih Islami wa Adilatuh dijelaskan di sana jilid yang kedua halamannya 341 masalah mulai bertakbirannya kapan. Ya, yang dilakukan sama Nabi gitu ya. Jadi kita ini kan menjalankan sunnah Nabi. Nabi dulu setiap Idul Adha mulai takbirannya kapan, begitu maksudnya. Jadi ini bisa disampaikan nanti kalau ada, yaitu sampai ke telinga berita-berita masalah takbiran, sebab itu komplain jamaah pasti menyebar begitu saja kayak air dia. Apalagi kalau orang yang benci. Nah, kalau orang yang benci sudah ditambah-tambah sama dia. Hadisnya dari Jabir, hadis daripada Jabir, salah seorang sahabat. Jadi kata Jabir, beliau menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya hadis sahih gitu ya. Kata Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sholat subha min ghadatil arafah. Coba dengarkan baik-baik. Kata Jabir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sholat subha, apabila sholat Rasulullah melakukan sholat, habis melakukan sholat. Sholat apa yang dilakukannya? As-subha, akan sholat subuh. Jadi apabila Rasulullah telah melaksanakan sholat subuh, subuh yang mana itu? Subuh di tanggal berapa itu? Min ghadatil arafah, daripada pagi hari Arafah. Tanggal berapa itu? Tanggal 9, bukan di malamnya itu, bukan. Jadi begitu masuk tanggal 9 hari Arafah, dari subuhnya itu, bukan dari asar. Ustaz sudah ketinggalan pun takbirannya itu asar. Sedangkan di sini anjurannya itu subuh. Iya, berarti kan sudah ketinggalan sebetulnya. Iya, kalau Nabi takbirannya itu dimulai dari subuh tanggal 9. Jadi berarti 5 hari itu takbiran. Tanggal 9, tanggal 10 ditambah 3 hari, 11, 12, 13. Nah, jadi asar tadi terakhir. Jadi kalau ada yang masih takbiran di malam ini, nggak tahu hukum dia. Gitu ya. Kalau ada yang takbiran sekarang ini, ya gitu ya. Nah, jadi mulainya itu
adalah Rasulullah apabila telah selesai sholat subuh daripada pagi Arafah. Apa yang Rasulullah lakukan? Aqbala ala ashabihi, maka Rasulullah menghadap kepada sahabat, kepada jamaah. Setelah salam kanan, salam kiri, gitu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung Rasulullah mutar badan, langsung menghadap jamaah langsung, gitu, nggak miring. Kalau biasa kita kan imam kita miring cuman paling pun. Ini Rasulullah langsung menghadap badannya kepada jamaah. Nah, di pagi subuh Arafah. Payakulu, maka Rasul bersabda, ala makanikum, kata Nabi, ala makanikum, tetaplah kalian di tempat kalian masing-masing. Jangan ada yang bangun, jangan ada yang berdiri, jangan ada yang bubar, jangan meninggalkan tempat. Ala makanikum, tetaplah dulu di tempat duduk kalian masing-masing. Jangan ada yang bergerak. Begitu maksudnya. Setelah salat subuh di pagi Arafah, Nabi menghadap sahabat. Setelah salam kanan salam kiri, kata Nabi, tetap di tempatnya masing-masing. Jangan ada yang berdiri, jangan ada yang bangun, jangan ada yang bubar. Begitu maksudnya. Setelah itu diucapkan wayakulu, dan yaitu Nabi mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Jadi sudah tahu ya. Jadi kapan mulainya takbir? Adalah yaitu dimulai sehabis sholat subuh di hari Arafah. Nah, sebagai pelajaran ke depannya, kalau ada yang bertanya atau yang kapan mulai takbiran, maka jawab bahwasanya mulai takbiran Idul Adha mulai tanggal 9 hari Arafah sehabis sholat subuh. Bukan habis sholat maghrib. Selama ini kita melakukan takbiran itu sehabis sholat maghrib, di tanggal 10-nya itu malam takbiran, yang kata kita kali istilahnya malam takbiran katanya. Ya, padahal dimulai dari subuh. Oh, itu ya. Wa yukabiru min ghadatil Arafah ila sholatil asri min akhiri ayami tasrik. Payukabiru, maka Nabi bertakbiran. Payukabiru, maka Nabi bertakbiran. Min ghadatil Arafah, dimulainya itu daripada pagi hari Arafah, ila sholatil asri, sampai selesainya sholat asar, min akhiri ayami tasrik, daripada akhir hari tasrik. Itu ya, hari tasrik kan berarti kalau lebaran kemarin Rabu tambah 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Begitu, Sabtu selesai. Gitu ya. Itu yang di tanah air. Sekarang bagaimana yang menunaikan haji? Apakah sama? Gitu, yang enggak sama dia. Itu juga jadi pertanyaan, Ustadz ini pintar-pintaran ini. Yang menunaikan ibadah haji pun belum takbiran. Ustadz sudah takbiran. Begitu katanya. Iya. Jadi ya begitulah mulut namanya pun. Ya, karena banyak masyarakatnya, banyak umat, banyak begitu pertanyaan. Ya, pandai-pandaian, pintar-pintaran. Orang yang menunaikan ibadah haji pun belum takbiran, Ustaz sudah duluin takbiran. Ya, padahal ada peraturannya. Orang yang menunaikan haji kapan mulainya? Enggak sama. Nanti jangan disamakan dengan tanah air. Nanti kita karena kebiasaan di tanah air begitu, hari Arafah sudah takbiran, begitu menunaikan ibadah haji nanti tanggal 9 hari Arafah takbiran sana, nggak boleh. Iya, begitu. Jadi beda waktunya. Jangan dibawa kebiasaan di tanah air ke sana. Ya, orang yang menunaikan ibadah haji itu takbirannya bukan tanggal 9, tanggal 10. Bayangkan itu. Tanggal 10 pun bukan dari pagi. Minaz zuhri, nahri mulai daripada yaitu zuhur, waktu yaitu an-nahar tadi. Min zuhri nahri, daripada waktu zuhur tanggal 10. Berarti kan jauh itunya jaraknya. Kalau kita tanggal 9 pun sudah takbiran, itu pun mulai subuh. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji mulai takbirannya itu tanggal 10. Beda 1 hari sudah. Itu pun mulainya dari zuhur lagi, bukan dari subuh. Enggak pagi, enggak malam ya. Iya.
Kenapa begitu? Karena orang yang menunaikan ibadah haji ada ibadah-ibadahnya khusus, ada amalan-amalan khusus, terutama memperbanyak membaca talbiyah dia. Talbiyah yang dibaca, labaik Allahumma lakal labaik, bukan Allah Akbar Allahu Akbar, gitu ya. Jadi membaca takbirannya orang yang menunaikan ibadah haji itu tanggal 10-nya itu pun habis zuhur. Selama itu banyak ibadah yang dilakukan, termasuklah membaca talbiyah, ya memperbanyak talbiyah, labaik Allahumma lakal labaik tadi. Lalu akhirnya kapan orang yang menunaikan ibadah haji? Kalau kita kan akhirnya itu waktu asar. Kalau yang menunaikan ibadah haji akhirnya membaca takbiran itu yaitu di waktu subuh. Jadi lebih singkat dia. Waktu subuh akhir daripada hari tasyrik, ya Sabtu misalnya, subuhnya sudah berakhir. Kalau kita Sabtu asar berakhirnya. Kalau dia orang yang menunaikan ibadah haji hari Sabtu itu tapi subuhnya. Jadi melaksanakan takbiran itu lambat dan yaitu akhirnya pun cepat. Ini jamaah haji yang menunaikan ibadah haji itu takbirannya dia lambat dan yaitu akhir takbirannya dia cepat. Subuh sudah selesai, sedangkan kita asar baru selesai. Itu jadi ada perbedaan dia. Itu ya. Kita siap sholat Ustaz nggak pakai berdoa dulu ya, takbir dulu ya. Takbir dulu ya, begitu salam kanan salam kiri takbir terus. Takbir tadilah pengganti istighfar. Begitu maksudnya. Ya. Jadi takbiran itu pengganti istighfar. Setelah takbir. Jadi pengganti selama 5 hari itu istighfarnya itulah takbiran. Begitu maksudnya ya. Ya. Dan memang itu amalan yang paling utama di hari raya takbiran. Sebab setelah lewat kan nggak boleh lagi. Nggak boleh. Kalau fitri sebentar memang. Sebentar dari maghrib